dan saat ini kita mengadakan ibadah ini secara live streaming. Puji Tuhan, dimanapun kita berada, marilah sama-sama kita mau satukan hati kita agar kita dapat masuk ke hadirat Tuhan dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini persetia kita nanti akan diadakan secara talk show atau dialog interaktif. Jadi nanti saya memberikan kesempatan kepada keluarga Philadelphia dimanapun berada yang saat ini menyimak melalui Facebook, nanti bisa langsung menanggapi, merespon, atau bisa langsung nanti memberikan pertanyaan di kolom komentar yang ada di Facebook Abah Daniel. Baik, nah tanpa berlama-lama saya akan undang Abah Daniel untuk masuk ke namanya kita bilang ruangan gitu ya. Baik, dipersilahkan Abah Daniel, mari. Ya, saat ini Abah Daniel sudah hadir bersama saya dan nanti mungkin saya akan tanya-tanya dulu sebelum kita akan masuk ke dalam dialog interaktif ini ya. Kita sapa bersama. Baik, selamat malam Abah Daniel. Shalom, selamat malam Mbak Seka, selamat malam Mas Bintang, selamat malam kita semua, selamat malam juga semua yang hari ini mengikuti live streaming ya. Iya. Udara panas tapi kita bersyukur ini cerah tentunya juga. Iya, ya. cerah secerah hati kita karena ada Kristus di dalam hati kita. Baik, Abah, pada saat malam hari ini mungkin bisa disampaikan tema atau kira-kira ayat firman Tuhan di dalam kitab apa, pasal berapa, mungkin nanti keluarga Philadelphia bisa mempersiapkan diri sebelum nanti kita mulai dialog interaktifnya. Baik, kita bulan Agustus kita sudah selesai dengan tema mendengar dan bulan September ini khususnya di awal bulan ini kita akan memasuki bulan yang luar biasa karena kelonggaran PPKM dan sebagainya. Kita akan masuk di tema tentang hidup yang beriman selama 1 bulan ini. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar memulai tema hidup yang beriman itu dari Ulangan pasal 6 ayat 12 sampai 13. Ulangan pasal 6 ayat 12 sampai 13 ya, dengan tema jangan lupakan Tuhan ya. Baik. Nah, ini kayaknya saya lihat di sini ini sepi deh, Mbah. Saya mau pindah aja nih ya tanamannya biar kelihatan gitu. Baiklah, sekali lagi keluarga Philadelphia, bagi keluarga Philadelphia yang nanti sambil membaca di Ulangan pasal 6 ayat 12 sampai 13 bisa membaca dan tema kita hari ini adalah jangan lupakan Tuhan. Mari keluarga Philadelphia kalau mau ada sharing atau pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar Facebook Abah Daniel dan nanti saya akan menyampaikan dan kita akan berdiskusi bersama ya. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Selamat malam Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu, kasih anugerah-Mu, untuk segala hal yang Kau berikan dalam hidup kami, untuk setiap perjalanan kami, baik perjalanan di lembah maupun di gunung. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa ketika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, Tuhan Yesus, Engkau memberikan firman kepada kami bahwa kami harus memiliki iman yang dapat memindahkan gunung. Tetapi bukan berarti bahwa kami bisa membuat gunung itu berpindah, tetapi tangan Tuhanlah yang akan membantu dan menuntun kami melewati gunung-gunung itu sehingga gunung itu berpindah yang tadinya ada di hadapan kami bisa melewatinya. Dan apapun itu Tuhan, bahkan sampai detik ini kami masih diberikan kesehatan, itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu kami mau datang kepadamu Tuhan, sebelum kami lebih dalam lagi mau dengar suaramu melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami mau angkat satu pujian kepadamu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Berada dekatmu, Kau
Tertuju padamu.
hambamu, berkati lidah bibir hambamu, berkati kami semua agar kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik keluarga Philadelphia yang terkasih, sekali lagi saya ingatkan bahwa tema kita pada saat malam hari ini apa tadi ya, Mbak Dania? Jangan lupakan Tuhan. Ya. Jangan lupakan Tuhan. Baik. Sangat sederhana temanya sebenarnya. Iya, jangan lupakan Tuhan. Dan tadi lagu pujian mengingatkan kepada kita untuk kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya di dalam hidup ini. Baik, Bintang. Apakah Bintang pernah melupakan Tuhan di dalam hidup Bintang? Pernah. Dalam peristiwa apa? Mungkin bisa di-sharingkan kejadiannya seperti apa? Waktu dulu. Dulu itu banyak loh. Kapan itu kapan? Waktu masih SMP. Oke, masih SMP. Kenapa bisa melupakan Tuhan waktu itu? Masih dalam pencarian diri. Ya, mencari jati diri. Jati diri. Oke. Lalu tergabung dengan lingkungan tergabung biasanya. sama lingkungan yang buruk. Akhirnya ikut ke arah sana. Terus di sana memang udah jarang kenal sama Tuhan. Oke. Udah berdoa udah jarang. Oke, baik. Berarti sepertinya ini mewakili, Mbak. Sepertinya di dalam kehidupan ini setiap orang pernah melupakan Tuhan. Lalu bagaimana firman Tuhan, Mbak? Mungkin bisa kita baca dulu ya, Mbak. Baik, ya? mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Ulangan pasal 6, 12 sampai 13. Semua yang mengikuti di rumah juga kita baca bersama-sama. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi ayat ini kalau kita melihat, mungkin sekarang kan kata Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, akhirnya kan kita jangankan keluar dari tanah Mesir, pergi ke Mesir saja belum pernah, ya kan? Tetapi ayat ini kan tidak di situ. Ada kalimat berikutnya disebutkan dari rumah perbudakan. Mesir itu berbicara tentang satu keadaan, satu tempat di mana bangsa itu berada dalam situasi perbudakan, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Dia harus manut kepada tuannya. Kenapa? Alkitab mencatat bahwa umat Tuhan yang ada di Mesir pada waktu itu kerjanya menjadi kerja rodi, kerja paksa, membuat batu bata. Setelah raja yang memerintah itu tidak mengenal lagi Yusuf. Jadi betapa menderitanya di tempat asing, hidupnya terbatas, semuanya dikuasai, nggak ada kebebasan, salah sedikit dipukul. Kita tahu di situ banyak sekali hal-hal terjadi. Nah, kata Tuhan, kalau kita berbicara tentang perbudakan hari ini, mungkin tentang keadaan kita, masa lalu kita, di mana kita pernah ditolong Tuhan, di mana karena kita pernah diangkat oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang kan orang lupa, setelah diangkat 1 bulan masih ingat Tuhan, 2 bulan, tapi lama-lama kita merasa bahwa kita ini sudah kuat, udah settle. Jadi artinya aku sudah mampu, aku sudah bisa mandiri, sehingga sulit menerima nasihat, sulit menerima pendapat, gitu kan. Sehingga di sini katakan itu yang terjadi perbudakan. Jadi kadang kita kembali, maka ayat ini menyebutkan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Sumpah di sini dalam pengertian berkomitmen kembali dengan Tuhan, gitu ya. Baik, kalau kita lihat di ayat ini, berarti kan ini ada sebuah perintah gitu ya. Kalau kita itu harus tidak boleh, bahkan dikatakan itu jangan itu berarti sesuatu hal yang tidak boleh kita langgar, atau hukumnya itu wajib mengingat Tuhan gitu. Nah, di sini juga ada kata berhati-hatilah. Ya, kenapa berhati-hati? Karena seringkali tipuan atau bujukan itu kan tidak kelihatan seperti yang dialami oleh Mas Bintang tadi. Ya kan, teman-teman kan tidak langsung ayo katang berbuat jelek, kan nggak mungkin. Ya kan, dengan bujukan-bujukan kepada kita semua pasti iblis akan mengiming-imingi, sebagaimana kepada
Hawa yang dikatakan seperti kelihatannya buah itu enak untuk dimakan, Iya. menarik, daya Iya. tarik. Hati-hati. Jadi untuk melupakan Tuhan itu belum tentu dengan sesuatu yang susah. Biasanya kalau susah itu malah orang cari Tuhan. Itu kan, hati-hati, jangan engkau melupakan Tuhan, ya gitu. Biasanya ya Bah, tapi kadang ada juga yang tetap melupakan Tuhan. Nah, satu pertanyaan sekarang Bah, kalau gitu karena ini merupakan sebuah perintah, mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang bagus, karena mengapa engkau tidak boleh? Kalau Tuhan itu memerintah, Tuhan itu melarang, pastikan ada dampaknya, ada akibat. Sama seperti orang tua melarang anak-anak, jangan begitu dong. Anak sekarang nggak mau dikatakan jangan, harus ada alasannya. Kalau dulu ojo jangan, mesti tahu. Sekarang nggak bisa, mesti ada alasannya. Anak kecil aja sekarang harus diterangkan. Jangan main pisau supaya terluka, jangan terluka. Nah, demikian juga ketika Tuhan bilang jangan melupakan Tuhan, ada alasan. Coba dibaca di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kedua. Di situ disebutkan Ulangan 6 ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Perhatikan di situ, apa kata Tuhan? Supaya lanjut umurmu. Iya kan? Lanjut umur itu bukan harus tua saja, tetapi kita menikmati setiap detik, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Atau bicara tentang Kehidupan yang bermakna. Lanjut umur kalau tidak bermakna kan percuma juga. Ya, lanjut umur, orang bisa melihat seperti Musa dikatakan memang umurnya hanya manusia itu 70, kalau kuat 80, tapi selebih itu penderitaan. Tetapi ternyata umur Musa disebutkan 120 tahun waktu dia berpulang dalam kondisi yang masih kuat, dalam kondisi yang masih segar, dalam kondisi yang masih gagah. Sama seperti Kaleb, ketika dia mau berperang mendapatkan Hebron, dia umurnya sudah 85 tahun, tetapi dia masih bisa berperang untuk merebut Hebron. Itu namanya lanjut umur. Tapi dalam kondisi Alkitab berbicara lanjut umur itu adalah berbicara tentang hidup yang berkelimpahan, yang menikmati kehidupan. Jadi kenapa nggak boleh menikmati Tuhan? Supaya kita menikmati hidup yang berkelimpahan, gitu kan? Hidup yang nyaman. Lanjut umur tuh lanjut kehidupan ya. Kalau kita nggak, misalnya besok nafasnya sudah diambil, berarti kan nggak ada kelanjutan umur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita dapat mengasihi dan hormat serta berpegang pada janji Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan lupa akan janji Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan, dia tidak akan berpegang kepada firman Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan, dia nggak akan hormat kepada Tuhan. Itu kan, hormat itu kan bukan berarti hormat ini, tapi hormat itu menghargai Tuhan, supaya dia tahu betul kalau saya sampai hari ini, seperti yang Samuel katakan, dia mendirikan batu, dia berkata Ebenezer. Sampai di sini kalau sukses, kalau berhasil itu bukan karena hebat, kata Rasul Paulus, bukan oleh kata Zakaria, bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Nah, di sini dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2, mengapa tidak boleh melupakan Tuhan supaya kita bisa mengasihi Tuhan? Firman Tuhan menyebutkan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah hai jiwa Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah meninggalkan Tuhan kesananya ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Perhatikan, kenapa di sini memuji Tuhan, hai jiwa, hai batin? Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan teladan di situ. Banyak orang memuji Tuhan dengan mulutnya, tetapi batinnya tidak. Yang betul itu adalah mengapa tidak boleh melupakan Tuhan, supaya kita bisa mengasihi. Dan kalau orang mengasihi, betul-betul mengasihi Tuhan, maka yang berbicara bukan pikiran, yang berbicara bukan hanya omongan. Ketika mengasihi adalah memuji Tuhan, mengasihi itu di dalam batin. Pujian itu di dalam batin. Orang kalau memuji hanya dengan mulut itu belum tentu loh batinnya memuji juga, ya. Belum tentu batinnya akan mencukuri juga, ya kan? Tapi kalau batinnya yang mengucap syukur, jiwanya yang mengucap syukur, kedepannya juga akan kelihatan.
Makanya kata Tuhan, apa yang keluar dari mulut ini seharusnya keluar dari hati. Ya, itu yang mengapa tidak boleh memuji Tuhan. Kita bisa menikmati keagungan Tuhan itu dari hati. Kayak bintang ganti melayani, mengganti jadwal, kecewa nggak? Terpaksa nggak? Nah, itu dari hati gitu kan. Kadang-kadang wah, harusnya kan ini bukan saya ini kan gitu ya. Mungkin karena segan yang jadwalnya lebih tua gitu kan. Tapi ternyata enggak ya? Enggak. Nah itu. Nah, tapi kalau misalnya saya jadi ingat kalau tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan supaya kita bisa mengasihi, kan di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-8 itu juga dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, bagaimana kita bisa maksudnya kalau orang kenal Allah tuh pasti nggak akan lupa gitu loh Mbak. Jadi kan ya otomatis ketika kita lupa dengan Allah, kita menjadi tidak kenal Allah, ya kita tidak mengasihi gitu. Nah itu kan berkaitan ketika dalam ayat 12 tadi, dia pasti kalau nggak kenal Tuhan nggak mungkin takut akan Tuhan. Iya kan, kalau nggak kenal Tuhan nggak mungkin takut. Kalau kita nggak takut sama Tuhan, mesti tidak akan beribadah. Karena kita takut akan Tuhan, Allah yang omnipresent, Allah yang omnipower, dan Allah yang omniscient, maka kita beribadah. Kenapa? Karena kita tahu pertolongan itu datangnya dari Tuhan, perlindungan itu datangnya dari Tuhan. Makanya di situ ayo berkomitmen beribadah. Tidak mungkin orang mengasihi kalau nggak kenal. Karena kita kenal bisa mengasihi dan bisa takut akan Tuhan di situ ya. Ini Allah, maksudnya karena Allah itu kasih kan, maka kita harus mengasihi. Nah, konteks kita supaya dapat mengasihi di sini itu adalah mengasihi Allah ataukah kita mengasihi sesama Pak? Mengasihi Allah dulu. Kalau orang bukti mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi sesama. Kalau mengasihi sesama tanpa mengasihi Allah bisa. Penjahat itu lebih keren dalam mengasihi sesamanya. Dia akan melindungi orang, contohnya orang yang narkotika, orang yang dia akan melindungi betul sampai mati pun. Dia akan bela sesamanya. Tapi kan dia bukan karena takut akan Tuhan. Ya, tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti seharusnya mengasihi Allah, mengasihi sesama. Nggak mungkin kita mengasihi Tuhan, nggak mengasihi sama. Kenapa? Karena kita mengasihi sesama itu alasannya apa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Makanya kan ada pujian kan? Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Jadi itu. Hubungan ke atas pasti akan selalu diikuti dengan hubungan kesama. Vertikal dan horizontal. Ya, karena kita tahu kalau Allah itu kasih kan kita akan hormat kepada Tuhan dengan buktinya apa? Kita mengasihi. Iya, jadi ya keluarga Philadelphia yang namanya hubungan itu pasti ada hubungan secara vertikal dan horizontal. Mengasihi itu berarti mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Nah, ini nih pesannya dari Abah Daniel. Ya, karena kita kalau sekolah pun kan saya selalu ngajarkan dalam hidup itu minimal kita punya 4 kecerdasan. Hubungan dengan Tuhan akan menghasilkan kecerdasan spiritual. It's okay, itu bagus. Tapi juga harus kita sekolah itu kan supaya kita punya kecerdasan intelektual. Itu bagus. Tapi kalau buah dari itu tidak berdampak kepada kecerdasan sosial, itu tidak ada gunanya, gitu kan. Harusnya begitu. Dan akhirnya kenapa? Karena kita punya kecerdasan sosial, maka kita punya kecerdasan emosional. Emosional bukan berarti bukan hubungan dengan marah sebenarnya, tapi hubungan dengan bagaimana kita memilah dan memisah dalam situasi ini. Ya itulah, karena kita dibedakan dari ciptaan yang lain, karena kita itu diberikan cipta, rasa, dan karsa. Kita cipta yang rasa yang binatang pun punya. Karsa itu tadi membedakan. Tapi punya cipta, daya pikir yang berbeda. Wah, luar biasa ya. Jadi kita diingatkan hari ini ya keluarga Philadelphia. Kalau gitu next lanjutan ya nih Abah nih. Kalau tadi kita sudah tahu mengapa arti penting kita tidak boleh melupakan Allah, bagaimana supaya kita nggak lupa dengan Allah? Nah, pertanyaan bagaimana ini kan sebenarnya pertanyaan dari mengapa, bagaimana, lalu apa, itu kan satu pertanyaan yang dasar sebenarnya, tapi itu bagus banget. Bagaimana agar tidak melupakan Tuhan? Itu kan kalau saya kemarin punya handphone kehilangan data itu, bagaimana nyarinya kita nggak tahu. Mengapa bisa hilang? Bagaimana mungkin? Tapi ternyata bisa hilang. Tapi karena saya nggak ngerti, mungkin di otak-otak ditulis, kita nggak ngerti. Nah, bagaimana agar tidak melupakan Tuhan? Ulangan 6 ayat yang ketiga dijawab di situ.
Makanya kita belajar eksegese ini, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Banyak orang kan pengen diberkati, banyak orang pengen sukses, banyak orang hidupnya pengen berhasil. Tapi dalam ayat yang ketiga ini, bagaimana cara untuk tidak melupakan Tuhan? Kata firman Tuhan di sini, kita harus punya disiplin pribadi. Ya kan? Kita kalau nggak disiplin pribadi nggak bisa. Orang lain akan diatur, dibawa ke perbudakan lagi. Suruh gini. Perhatian di situ. Hei orang, lakukanlah itu dengan setia. Itu kan lakukan dengan setia sebuah perintah untuk kesetiaan itu. Bukan dari orang lain komitmennya. Kalau dari orang lain itu capek. Dari orang lain itu bisa kecewa. Dari orang lain itu mungkin bisa menggerutu dan tidak nyaman. Tidak akan diberkati. Dalam ayat ini kita harus punya disiplin pribadi. Seorang atlet yang pengen pinter jadi juara, nggak mungkin dia nggak disiplin. Ya kan, ini Roberto Kuateh katanya sedang membuka sekolah ya, namanya akademi sepak bola. Saya bilang latihannya kapan? Pagi sore. Disiplin pagi sore. Dan latihannya tidak menendang bola terus, ternyata harus lari-lari, lompat, fitness, semua dilakukan. Ternyata untuk bisa pandai bola tidak hanya menendang bola, gitu kan. Nah di situ disiplin pribadi. Nah kita kadang pengen sukses tapi nggak disiplin, pengen pinter tapi nggak disiplin belajarnya, pengen berhasil tapi nggak bisa disiplin dalam latihannya. Ya Bintang kan jurusannya apa? Otomotif ya. Nah kalau nggak pernah bongkar mobil, hanya teori saja, besok dikasih motor kan terima bongkar nggak terima pasang. Ya berarti kan harus betul-betul memahami, mengerti kabelnya seperti apa, mesinnya kayak apa. Itu disiplin. Ya, kalau nggak disiplin, nah disiplin pribadi ini yang kadang sulit. Yang kedua, harus mengajarkan kepada diri sendiri dan anak-anak. Ya, mengajarkan kepada diri sendiri dan anak-anak. Jadi dalam kehidupan kita, makanya dari mulai anak-anak kan sudah diajarkan. Contohnya mau pergi pamit, contohnya ayo kalau dikasih berterima kasih dong. Kalau mau menerima ayo tangan yang kanan, bukan berarti tangan kiri tidak baik. Gitu kan, tapi etika di tanah Jawa itu pakai tangan kanan, kecuali walaupun tangan kanan sedang bekerja, berhenti dulu terima. Kalau di Eropa kan barat mungkin tidak, kalau tangan kanan sedang menulis, kalau ada tangan kiri, itu sopannya di sana. Jadi yang pertama disiplin pribadi, yang kedua mengajarkan. Kata Tuhan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk. Nah membicarakan itu kan ngomong. Ketika ngomong itu berarti sedang mengajari diri sendiri juga. Ya kata Tuhan di sini, ayo mengajarkan kepada diri sendiri. Artinya untuk bisa disiplin itu kita harus bertekad dalam diri kita, punya tekad yang kuat. Nah itu yang kemudian mengapa saya kemarin pulang diantar Mas Woto, saya ingin melihat lagi bagaimana dulu jalan 8 kilo, jalan 4 kilo, kalau nggak disiplin nggak akan jadi seperti ini. Gitu. Iya, jadi tadi saya agak googling dulu ya, mungkin keluarga di Philadelphia agak bertanya-tanya Roberto Kuateh itu siapa? Roberto Kuateh itu adalah pemain bola PSIM ya dulu, dan sekarang punya anak yang Ronaldo Kuateh yang sekarang jadi pemain timnas Indonesia. Usianya baru 16 tahun loh, udah pemain nasional. Dia ada di Persigres apa di mana gitu dia ya. Iya di Bali kalau nggak salah. Ya, jadi hebat kan, luar biasa. Kenapa? Dia disiplin. Kalau nggak bisa itu. Jadi ini agak sedikit informatif di luar dari istilah-istilah rohani ya. Jadi kadang ayo kita kepada keluarga Philadelphia, baik orang tua, baik anak-anak, kita nggak mungkin kuat kalau nggak disiplin. Kenapa? Karena iblis itu kan berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Untuk apa? Untuk menelan siapa yang lemah. Jadi sebenarnya bukan kepada iblisnya yang hebat, tetapi karena kitanya yang lemah. Karena disebutkan seperti singa, bukan singa sebenarnya. Iblis itu nggak punya kuasa lagi. Kenapa? Karena kuasanya udah ditelanjangi Yesus di kayu salib. Tapi tipu dayanya itu seperti kepada Hawa kan tipuannya. Ya kan, sepertinya itu enak loh, padahal tidak.
Si iblis itu akan memberi seperti orang mancing ikan. Kan pancing matanya mesti dibungkus oleh cacing kan, oleh pelet kan, oleh umpannya. Bikin dia kedap-kedip. Dia nggak ngerti begitu klek di dalamnya ada pancing yang ketika ngail itu sulit diangkat. Makanya selalu begitu tek langsung tek diangkatnya. Nah, itu kalau nggak disiplin bahaya di situ. Jadi bukan kita saya sudah hebat kok, justru kata Tuhan berhati-hatilah, jangan kau merasa diri kuat supaya kau tidak jatuh. Iya. Gitu. Nah, kalau tadi ada kata disiplin pribadi gitu ya. Nah ini apakah keluarga Philadelphia sudah melakukan disiplin pribadi? Nah, mungkin bisa sharing disiplin pribadi seperti apa yang sudah keluarga Philadelphia lakukan selama ini yang membawa kepada posisi di mana keluarga Philadelphia itu tidak melupakan Tuhan. Nah, mungkin ini Mbak, apakah ketika kita berbicara tentang disiplin pribadi itu berkaitan dengan latihan rohani gitu Mbak? Atau kalau di ini saya kok jadi teringat di 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 itu dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, apakah latihan rohani itu masuk ke dalam kita melatih disiplin pribadi itu masuk ke dalam latihan rohani atau cuma sebagian kecil gitu? Ya harus, karena kita itu kan kalau tidak memaksakan diri awalnya berat banget. Jadi kita harus berani melangkah. Besok kita akan belajar tentang beriman. Kita harus berani melangkah. Kalau enggak kita nggak akan jalan. Mungkin awalnya berat. Itu disiplin terus begitu. Kata Tuhan, kita ini seperti atlet tinju, seperti pelari. Itu kan kalau nggak disiplin nggak bisa. Demikian juga, nah itu dalam kehidupan contoh saya adalah kalau saya ini kan setiap hari kalau nggak kirim artikel mesti kirim quote gitu ya. Nah itu kan tidak gampang, makanya saya mengumpulkan artikel itu, baca dikumpulkan ada sampai 350 yang udah terarsip, ternyata kemarin hilang semua. Kadang saya nulis kalimat aforisme yang lucu-lucu yang nggak rohani itu juga mengumpulkan. Di mana saya dapat ide ditulis, atau mungkin saya baca dapat ini ilham ditulis dari pembacaan itu. Bukan hasil saya juga sebenarnya. Kalimat orang atau orang ngomong tiba-tiba masuk, tulis disambungin gitu kan. Itu sebenarnya kalau nggak disiplin, saya nggak punya coding, catatan kecil nggak bisa. Nah untuk bisa menulis atau kemudian mengirimkan, itu perlu loh. Kalau nggak disiplin kadang ngantuk, kadang capek. Badan itu sudah berlaku sejak tahun 2001. Sejak masih ada SMS dulu sampai 2021 berarti sudah 20 tahun, mau 20 tahun saya mengirimkan artikel dan quote itu. Nah kalau nggak disiplin nggak akan bisa gitu. Nah kalau itu sama tadi di ayat 8 itu kan dikatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji ya, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah apakah dalam kita tidak melupakan Allah di situ juga ada janji bah? Nah kira-kira ada berkat atau janji apa yang ada? Kalau Tuhan selalu mengapa, bagaimana, mesti ada jawaban berikutnya. Berkat apa yang diterima jika kita tidak melupakan Tuhan? Itu ada. Ya kita kan kadang-kadang di dalam hati kita juga kan, aduh nanti kalau anakku berprestasi saya mau memberikan. Kan gitu. Ketika kita menyenangkan Tuhan, bagian Tuhan itu memberi tambahan. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33 kan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Yang ditambahkan itu apa? Iya kan? Oh kalau saya minta ini Tuhan beri ini. Enggak, Tuhan Allah sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Jadi ini juga ada berkat. Coba perhatikan berkatnya apa. Dalam ayat 2 dan bagian C tadi, kita akan menerima umur yang lanjut, ya kan? Umur yang lanjut yang seperti apa? Di dalam ayat yang ketiga, supaya baik keadaanmu. Umur yang lanjut keadaannya baik. Itu kan, kenapa? Contohnya ketika kita disiplin, ya otomatis sebenarnya kita akan bisa menikmati ibadah itu sebagai kebutuhan, olahraga juga sebagai kebutuhan. Kalau saya kadang-kadang kenapa saya pagi-pagi orang ini saya makan daun-daunan, makan itu. Sebenarnya itu bentuk satu disiplin. Kenapa? Nyaman di dalam hidup ini. Yang pertama kita akan menikmati lanjut umur dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga juga disebutkan adalah lanjut umur dan baik keadaannya. Yang kedua di dalam ayat 3 bagian C disebutkan di situ
disebutkan Allah dan suka kepada suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Artinya apa? Bukan hanya baik keadaan lanjut umur, tetapi juga diberkati secara jasmani. Tapi harus diingat, yang berbicara berkat itu bukan tabungannya pasti banyak ini bagi ini, bukan. Itu memang pasti Allah berikan, tapi tujuan itu artinya kita cukup, ya kan, diberi kecukupan, ya kan. Mungkin hari ini sepertinya tidak punya apa-apa, tapi kok cukup untuk nyekolahkan, cukup untuk makan. Buktinya apa? Masa COVID 1,5 tahun ini toh kita masih cukup, masih bisa hidup, masih bisa berjalan, masih bisa eksis seperti ini. Nah, itu bentuk pemeliharaan Tuhan ketika kita tidak melupakan Tuhan. Itulah makanya kalau kita tidak melupakan Tuhan, bukan hanya baik keadaan dengan umur yang Tuhan berikan, tahun-tahun umur, tetapi Tuhan pasti berikan berkat secara jasmani. Bilangnya berlimpah susu dan madunya. Siapa tidak pernah nanam? Madu itu datangnya dari mana sih? Dari tawon. Manusia tidak pernah nanam madu. Dan manusia tidak pernah bikin susu juga kan, dari sapi, dari lembu kan. Kita bisa menikmati. Nah, Tuhan katakan Tuhan akan menyediakan itu bagi kita. Cuma pertanyaannya, sering orang kenapa melupakan Tuhan? Orang nggak percaya. Kalau saya tidak begini, saya nggak akan dapatkan. Betul, kita melakukan itu, tetapi konteksnya adalah kita melakukan karena dengan cara bahwa semua kita kerjakan seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya kalau kita bekerja, ya bekerja menyenangkan Tuhan. Kalau kita beribadah untuk Tuhan, kalau kita belajar, ya bagaimana Tuhan dipermuliakan. Nah, itu yang ketiga. Berkat yang ketiga apa? Menerima setiap Allah yang Allah janjikan dan sukses dengan cara Tuhan. Ya, ini yang paling hebat. Menerima setiap janji yang Allah berikan kepada kita. Tuhan pasti akan berjanji. Janjinya apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, maka semua berkat ini akan datang kepadamu. Ya kan? Bukan gak ada masalah, tapi ada pertolongan, tapi ada penghiburan, tapi ada kekuatan, dipertemukan dengan orang-orang. Itu kan cara Tuhan. Maka ketika Tuhan bilang kalau engkau jatuh tidak dibiarkan tergeletak, itu berarti ada Tuhan yang menopang. Lewat apa? Tidak mungkin tangan Tuhan langsung gitu lagi. Tidak. Ada tangan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menopang. Itu yang Allah janjikan. Perhatikan di dalam firman-Nya, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Jadi kalau kita mungkin berharapnya gini pada sekolah kan gitu, tapi ternyata akhirnya Tuhan berikan, Tuhan tambahkan. Nah itu ya saudara, disitulah Philadelphia Family. Jadi pertama, kita jangan melupakan Tuhan. Mengapa kita tidak melupakan Tuhan? Bagaimana caranya? Berkat apa yang diterima? Kita sudah menerimanya. Iya, berarti ini ya Bah ya, seperti tadi di Timotius 4 itu dikatakan, 1 Timotius pasal yang keempat itu dikatakan bahwa mengandung janji itu, janji tadi, dan ternyata tidak hanya berguna untuk hidup ini, tetapi akan berguna untuk hidup yang akan datang. Jadi janji Tuhan itu tidak hanya berbicara soal, kalau bahasa Inggris itu present tense, kehidupan sekarang, tapi future tense ya, kehidupan yang bahkan long lasting, kehidupan yang dalam masa jangka waktu yang panjang gitu yang akan kita terima. Jadi kalau saya jadi ingat apa ya, dalam firman Tuhan tuh dikatakan apa namanya, ini kalau ini di Paulus mengatakan bahwa bertekunlah sampai Tuhan datang, begitu Bah. Jadi makanya ini kalau kita ingat dan tidak melupakan Tuhan, berarti kita sedang siap menerima janji Tuhan dalam hidup ini dan dalam hidup yang akan datang gitu ya Bah. Jadi kalau Tuhan nggak boleh kita lupakan, tapi masa lalu kita lupakan aja.
Tapi juga enggak juga ketika kata Ebenezer itu kalau menggunakan kata present tense juga. Ya, jadi ketika kenapa Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong, enggak sekarang, nanti kita berjalan lagi besok kita akan berbicara hal yang sama sampai di sini. Melihat yang lalu bukan untuk menjadi trauma, bukan menjadi takut, tapi melihat yang lalu bagaimana kita sampai kepada hari ini dalam pertolongan Tuhan. Dan Allah yang sudah mengantarkan sampai hari ini adalah Allah yang akan menyampaikan kita kepada hari ini berikutnya. Itulah makanya dalam bentuk present tense selalu bentuk yang baru gitu ya, bentuk yang sekarang. Yang penting jangan hidup di masa lalu dan sekarang. Jangan hidup di masa lalu, tetapi juga nggak boleh hidup di masa yang akan datang menakutkan. Itu yang disebut dengan khawatir. Kalau kita takut dengan masa lalu menempatkan ke masa sekarang, itu namanya trauma. Kalau kita menempatkan masa yang akan datang ketakutannya ke masa sekarang, itu namanya khawatir. Tapi kita belajar ke depan, kata Tuhan, ada janji masa depan yang penuh pengharapan. Kalau menurut saya itu juga termasuk kita menempatkan hidup di masa depan, Mbak. Tetapi bedanya yang positif, kita tidak disertai dengan kekhawatiran. Iya, masa yang iman itu kan memang mengiyakan, mengaminkan yang belum terjadi seolah-olah sudah terjadi. Belum tetapi sudah, kata Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Karena beriman maka kita bekerja. Saya pengen jadi dokter maka saya sekolah kedokteran. Itu kan, itu kata beriman. Jadi ayo kita belajar di situ. Baik, Abah, closing statement mungkin, pesan-pesan ya. Silahkan. Baik, puji Tuhan, Philadelphia Family yang dikasih Tuhan. Jadi kita akan memasuki di bulan September ini. Kalau tadi lihat tanggalnya bagus, katanya 192021 jadi 192021. Ya kan, bukan, tapi kita masuk bulan September bukan September ya, ya kan. Ya, bulan yang baik ya, bukan September bukan September. September. Walaupun PPKM diperpanjang terus. Diperpanjang, PPKM tanggap darurat diperpanjang, itu sebenarnya satu kebijakan pemerintah juga. Sebab kalau tidak ada tanggap darurat maka juga Pemda akan mengalami kewalahan ketika ada yang kena COVID gitu ya. PPKM diperpanjang juga untuk menjadi peringatan supaya kita tidak bebas. Ya kalau dikumbar bebas kita bisa jatuh lagi. Kita bersyukur, ayo kita bersama-sama, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita nggak perlu takut dengan, kita nggak perlu sombong karena bisa sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kalau kita melihat beban yang begitu berat, ingatlah kata firman Tuhan, Allah yang ada dalam hidupmu itu lebih besar kuasanya daripada apa yang ada di dalam dunia. Sesusah apapun kita, kata Tuhan, ketika kita berteriak kepada Tuhan, maka kata firman Tuhan, Roh Kudus, sumber damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu. Kita mau bersyukur, mari saudara kita mau angkat pujian. Kita dipilih oleh Tuhan, Kau telah memilihku Tuhan sebelum dunia dibentuk. Bersyukur kepada Tuhan buat anugerah yang baik pada hari ini. Haleluya Tuhan. Amin, haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku
tidak melupakan Tuhan, maka Allah hadir di dalam hidup kita. Kita punya Allah yang transenden, tetapi Dia juga Allah yang imanen. Allah yang imanen itulah Allah yang bekerja, yang menyatakan dirinya sebagai roh yang lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Kan iman, jadikan aku Tuhan, jadikan aku gadis suci-Mu yang kudus. Amin Tuhan. Dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan keluargaku Tuhan, bagi keselamatan keluargaku. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ini diri kami Yesus, jadikan kami bait kudus-Mu, jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan, di awal bulan September ini. Kembali kami katakan ini bukan September tetapi September. Kami bersyukur kepadamu, kami mengawalinya dengan tema tidak melupakan Tuhan. Karena kami tahu sampai hari ini kami oleh karena anugerah Tuhan, kami bisa hidup sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kami menikmati semua yang baik sampai hari ini itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak mau dibohongi oleh tipu daya iblis bahwa Tuhan seolah-olah jauh, Tuhan seolah-olah tidak mengerti, Tuhan seolah-olah tidak menolong kami. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu terulur kepada kami setiap kami. Tinggal kaminya mau pegang tangan Tuhan atau tidak. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah di bulan September ini kami mau belajar untuk hidup beriman dengan mengalami satu tekad mengawalinya. Kami tidak akan melupakan Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, jadilah Engkau pusat di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam studi kami, dalam pergaulan kami, dimanapun kami berada. Ketika Tuhan menjadi pusat, maka kuasa-Mu, urapan-Mu, dan wibawa-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini, berkati kota kami, lingkungan kami Tuhan, berkati gereja kami. Kami sungguh bersyukur buat perkembangan penanganan COVID yang begitu luar biasa Allah bekerja. Biarlah Tuhan hari demi hari akan terus berubah, sehingga kami boleh menikmati kebersamaan dalam hidup bersama dengan Tuhan ini. Kami boleh melewatinya ke depan, dan pemulihan terjadi atas bangsa ini, pemulihan terjadi atas kota kami, pemulihan terjadi di gereja kami, pemulihan terjadi dalam rumah tangga dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih anugerah, penyertaan, pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai, memberkati, dan menopang setiap langkah hidup kami. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati, kita bersyukur. Kita berjumpa lagi hari Minggu dan hari Kamis. Besok juga di Parangtritis ada ibadah juga ya. Kita akan ada ibadah dengan onsite tetapi prokes ketat lagi ya. Kita akan persiapkan di rumah saudara bawa hand sanitizer, mungkin pakai masker juga. Jangan lupa cuci tangan untuk kita bisa menikmati beribadah bersama-sama. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati. God bless you. Ini mana? Mau selesai nih? Ya.